Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ririn Pramdita Anggraini dengan NIM 2448201020 dari kelas 1A Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan resume dengan materi teori sel, organel sel, siklus sel. Sebelum kita masuk materi, kita harus tahu apa itu sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melakukan semua fungsi kehidupan. Sel dapat terbentuk atau terdiri dari uniseluler yang artinya satu sel dan multiseluler yang artinya banyak sel. Sel memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolisme. Sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas aktivitas respirasi, fotosintesis, dan metabolisme yang dilakukan oleh sel. Sel bakteri. Kapsul berupa lapisan mukus yang berkaitan dengan sifat patogenitas. Flagel atau trika, pili atau fimbriae berupa benang halus pada garam negatif. Dinding sel di antara kapsul dan sitoplasma. Bentuk sel tetap dan tidak memiliki vakuola. Bentuk sel yang pertama yaitu uniseluler, yang kedua multiseluler, yang ketiga batang atau basi atau bakteri, yang keempat bulat atau kosus bakteri, yang kelima memiliki badan buah atau musrom. Yang keenam ada Diplocus, Sarcina, Streptococcus, Staphylococcus, dan spiral atau koma. Ukuran sel sangat kecil, diperlukan mikroskop binokular, elektron atau infrared dengan pembesaran 100 kali atau lebih. Panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Sel eukariotik dan sel prokariotik ditentukan berdasarkan ada tidaknya membran inti dan cara sel menggunakan energi autotrof dan heterotrof. Sel eukariotik, membran ini sebagai pemisah inti sel dan retikulum endoplasma, memiliki nukleolus. Kromosom mengandung histon, sel memiliki tempat terjadinya replikasi DNA dan sintetis protein, ribosom pada RE dan sitoplasma. Pembelahan sel secara mitosis dan meiosis, transport senyawa dapat dengan endositosis dan eksositosis. Membran sel mengatur tekanan osmosis, jamur dan seluruh makhluk hidup tingkat tinggi. Protozoa, diatomae, ragi, dan kapang berlendir. Sedangkan sel prokariotik, kromosom tidak mengandung histon, tidak memiliki nukleus, tidak terjadi mitosis dan meiosis, materi genetik berada di sitoplasma, tidak terjadi peleburan gamet, terjadi pembentukan diploid sebagai dengan transfer DNA searah. Sistem respirasi secara diinfus, contohnya yaitu ganggang hijau biru. Ada juga perkembangan teori sel. Yang pertama itu Aristoteles dan Paracelsus. Hewan dan tumbuhan yang sangat rumit terdiri atas beberapa unsur yang selalu terulang dan tergabung dalam tiap tubuh makhluk hidup. Yang kedua ada Robert Hooke, yaitu mengemukakan pada tahun 1665 yaitu ruangan kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa pembesar disebut yaitu celah dengan pembatas diafragma. Selanjutnya ada struktur sel.
inti sel atau nukleus, komponen dasar dan tetap. Tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel, pusat reaksi, kontrol aktivitas dan reproduksi sel. Penentu pola aktivitas atau fungsi dan kerja sel. Pembentuk bulat atau spirkal dan umumnya di tengah polinuklear diameter 6-8 cm. Memiliki membran inti atau tidak berpori, memiliki nukleoplasma atau karyolipe kental dan nukleus lebih padat yang tidak terbungkus membran. Mengandung DNA dan tempat sintesis RNA pada sintesis protein. Protoplasma yaitu protoplasma aktif melakukan metabolisme, terdiri atas sitoplasma dan vakuola. Granula adalah organel dan inklusio untuk fungsi metabolisme sel. Komponen lainnya yaitu ada karbohidrat, lipid, vitamin, enzim, dan bahan organik dan anorganik berupa ion. Sedangkan mitokondria yaitu tempat oksidasi substrat, sintesis ATP, dan tempat awal sintesis urea. Sekresi enzim misalnya sitokrom oksidase dan ATP AC. Jumlahnya tergantung kondisi dan jenis sel penting dalam siklus asam sitrat, respirasi, dan memiliki enzim TCA kecuali flavoprotein suksinat dan dehidrogenase. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom yaitu mengandung nukleat yang berbeda dengan yang terdapat dalam kromatin pada inti sel. RNA melekat pada ribosom atau poliribosom sebagai alat cetak pembentuk polipeptida serta dapat melekat pada organ sel yang bermembran atau biasa disebut retikulum endoplasma, yaitu pada organ sekresi atau soliter terdapat juga sitosol dan poliribosom, yaitu ribosom yang tersusun berderet dan dihubungkan oleh semacam benang yang halus. Sedangkan mesosom, Re pada sel jamur pada sel prokariota berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam diperkirakan berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan dalam pembelahan sel. Selanjutnya organel lain yaitu ada 5, yaitu yang pertama sentriol, yaitu proses pembelahan sel. Fibrin itu pembentukan benang untuk kontraksilitas pada sel otot atau miofibrin, dan pada sel epitel tonofibrin untuk bantuan tonus sel serta membantu mikrotubuli. Yang ketiga yaitu mikrobodies, sekresi enzim prokidase dan berkaitan dengan klorofil dan mitokondria atau proskisom terdapat pada sel endoplasma pada biji kaya minyak, glioksisom, dan sperosom yang terdapat pada jaringan penyimpanan lemak, pembentukan, penyimpanan, dan mobilisasi lemak. Yang keempat ada inklusio paraplasma, hasil metabolisme tetapi tidak ikut dalam proses metabolisme, misalnya timbunan makanan, butir sekresi, dan pigmen pada sitoplasma. Yang kelima ada tonoplas, yaitu membran vakuola. Selanjutnya siklus sel. Siklus sel yaitu yang pertama ada siklus sel prokariotik. Siklus sel prokariotik terutama pada bakteri umumnya melibatkan proses yang disebut pembelahan biner. Berikut berupa tahapannya. Yang pertama ada replikasi DNA. DNA bakteri yang terbentuk sirkulas direplikasi dimulai dari titik awal replikasi. Yang kedua pembentukan sel.
sel memanjang dan salinan DNA bergerak ke ujung yang berlawanan. Yang ketiga ada pembentukan septum. Dinding sel baru atau septum mulai terbentuk di tengah sel. Yang keempat ada sitokinesis. Septum memisahkan sel menjadi dua sel yang identik masing-masing dengan salinan DNA yang lengkap. Siklus sel eukariotik. Siklus sel ini diatur oleh sistem kontrol yang kompleks untuk memastikan bahwa setiap fase diselesaikan dengan benar sebelum fase berikut dimulai. Protein yang mengontrol siklus sel termasuk siklin dan kinase tergantung siklin atau CKD. Apoptosis. Apoptosis merupakan kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Nekrosis yaitu kematian sel yang akibat kerusakan sel yang tidak terkendali, biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti cedera atau infeksi. Yang terakhir yaitu ada gangguan siklus sel dan kanker. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan kanker. Sel kanker mengakibatkan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan membentuk tumor. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.